Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nabila dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran ilmu pengetahuan dan dampak dari kemajuan teknologi. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan akal budinya, baik secara rasional, logis, sistematis, dan kritis, diusahakan secara prosedur, pola kegiatan, tata langkah, dan juga memiliki tujuan. Kemudian secara konotatif, ilmu pengetahuan itu menyangkut 3 hal. Yang pertama itu proses, prosedur, dan juga produk. Nah, apabila diperbincangkan sebagai proses, maka secara konotatif ilmu pengetahuan itu menunjukkan pada penelitian ilmiah. Apabila diperbincangkan sebagai prosedur, maka secara konotatif ilmu pengetahuan menunjukkan pada metode ilmiah. Dan apabila diperbincangkan secara produk, maka secara konotatif ilmu pengetahuan itu menunjukkan pada pengetahuan ilmiah. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang pengertian teknologi. Dalam kepustakaan teknologi itu terdapat aneka ragam pendapat yang menyatakan bahwa teknologi adalah transformasi atau perubahan bentuk dari alam, atau bisa dikatakan teknologi itu adalah realitas atau kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Istilah teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu. Jadi teknologi itu bisa dikatakan dengan keterampilan manusia menggunakan sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, secara umum itu dapat dikatakan bahwa teknologi itu adalah suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan praktis yang sudah ditentukan. Poin yang ketiga yaitu dampak iptek dalam kehidupan manusia. Jadi untuk poin ketiga ini adalah dampak ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan manusia kita tahu bahwa yang namanya iptek itu tidak akan lepas dari kehidupan kita, karena iptek ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kita semua. Dampak yang tidak jarang merugikan bagi kita. Yang pertama yaitu dampak terhadap kebutuhan pokok sadang. Nah, manusia menemukan cara untuk memintal benang sehingga dihasilkan selai kain. Dan pada saat ini itu ditemukan mesin pintal modern yang dapat memproduksi kain dalam jumlah besar dan relatif singkat serta dengan beragam variasi warna dan juga corak. Ada yang terbuat dari kapas, sutra, dan bahan kimia. Ada pula yang terbuat dari campuran batu bara dan minyak yang dipanaskan bersama udara dan air sehingga menghasilkan benang nilon. Kemudian yang kedua yaitu pangan. Di bidang pangan ini saat ini manusia mampu mendapatkan pangan lebih cepat dengan mempersingkat waktu panen, dapat membasmi hama penyerang tanaman dengan ditemukannya pestisida. Kemudian yang ketiga yaitu dampak pada papan. Untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, saat ini dijumpai gedung-gedung bertingkat di mana untuk menahan beratnya dibuat pondasi yang kuat dari beton, dan untuk memperluas area yang bisa ditempati manusia maka dibuatlah pulau-pulau buatan. Kemudian yang kedua yaitu dampak terhadap peningkatan kesehatan. Untuk dampak terhadap peningkatan kesehatan ini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan ilmu dan juga fasilitas di bidang kedokteran. Yang kedua, meningkatkan teknologi dan juga obat-obatan. Yang ketiga, memberantas penyakit penular. Dan yang terakhir yaitu membantu timbulnya penyakit tertentu. Dampak yang ketiga yaitu terhadap penyediaan energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dengan kemajuan teknologi, proses penghilangan minyak dan pengolahan ini dapat dilakukan lebih efisien.
Di samping itu juga ditemukannya alat-alat untuk mengelola potensi alam untuk diubah menjadi energi juga semakin banyak, seperti pemanfaatan air, gelombang laut, angin untuk menggerakkan generator yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Yang keempat itu dampak terhadap komunikasi dan transportasi. Ini sudah sangat kita rasakan. Perbedaan tempat atau wilayah saat ini bukan kendala untuk dapat berkomunikasi via suara maupun gambar. Karena ditemukannya radio, televisi, telepon genggam dengan seperangkat fasilitas yang dimiliki, ini sangat mempermudah bagi kita dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan apapun itu. Yang kelima yaitu dampak iptek terhadap pencapaian kemakmuran. Jadi adanya sains dan teknologi ini telah membawa pada perubahan, yaitu kemudahan, kemakmuran dan kenyamanan dalam kehidupan. Hal ini meliputi terpenuhinya kebutuhan manusia yang semakin baik, dan ini sangat berdampak sekali terhadap kemakmuran manusia. Kemudian yang terakhir yaitu dampak teknologi dalam kelangsungan hidup manusia. Yang pertama itu mencari sumber daya energi non-konvensional, yakni berbagai upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan energi. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya sumber-sumber energi usaha non-konvensional, dan beberapa di antaranya adalah energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi pasang surut, energi biogas, serta energi biomasa. Kemudian yang pertama untuk sumber daya energi non-konvensional ini, yang pertama itu energi matahari. Energi surya atau matahari berpotensi menjadi penyedia energi terbesar di dunia serta mampu memenuhi kebutuhan energi dalam waktu yang cukup lama apabila dieksploitasi dengan tepat. Matahari juga dapat dipergunakan secara langsung, baik memproduksi listrik atau memanaskan, bahkan untuk mendinginkan. Jadi pembangkit listrik tenaga panas matahari secara sederhana, listrik yang dibangkitkan dari tenaga panas matahari adalah mengkonsentrasikan cahaya matahari menuju satu titik atau garis yang dikumpulkan melalui kaca-kaca besar, yang kemudian panas yang dihasilkan itu menghasilkan uap panas, di mana uap panas tersebut menghasilkan tekanan yang dipergunakan untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi atau yang lebih dikenal sebagai energi geotermal adalah pemanfaatan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas yang dihasilkan dari berbagai proses geologi ini menghasilkan panas di beberapa tempat dibanding tempat yang lain, dan panas yang dihasilkan itu sekitar 500 Celcius. Dan hal tersebut itu dapat dipergunakan sebagai energi panas sumber air panas geotermal yang ditemui dekat permukaan dan dapat langsung dimanfaatkan melalui pipa-pipa ke tempat yang membutuhkan air panas. Ini adalah salah satu cara geotermal yang digunakan untuk air panas, menghangatkan rumah, untuk menghangatkan rumah kaca, dan bahkan mencairkan salju di jalan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan point of view. Setelah saya memahami dan mempelajari tentang iptek, saya dapat mengerti bahwa dampak iptek dalam kehidupan manusia itu sangatlah berpengaruh. Dan saya setuju bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di semua bidang kehidupan manusia juga mendapatkan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia, kesehatan, penyediaan energi, komunikasi dan transportasi, kemakmuran, kesejahteraan atau kelangsungan hidup. Kemudian kesimpulan, ilmu pengetahuan adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan akal budinya secara rasional, logis, sistematis, dan kritis, diusahakan secara prosedur, pola kegiatan, tata langkah, dan memiliki tujuan berdasarkan objek telahnya. Ilmu pengetahuan mencakup seluruh aspek
alam semesta dan seisinya beserta aktivitas yang ada di dalamnya, sedangkan teknologi adalah keterampilan manusia menggunakan sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Dalam kepustakaan teknologi terdapat aneka ragam pendapat yang menyatakan bahwa teknologi adalah transformasi atau perubahan bentuk dari alam. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ini banyak membawa perubahan dan dampak terhadap kehidupan manusia yang tidak jarang merugikan manusia, seperti dampak terhadap makanan pokok, peningkatan kesehatan, komunikasi dan transportasi, pencapaian kemakmuran dan lain sebagainya. Semua orang dapat merasakan begitu banyaknya kemudahan yang dapat dinikmati baik dalam membantu penyelesaian permasalahan manusia, mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.